Bab 429. Perbedaan hitam dan putih. Begitu suara itu turun, beberapa anak buah Kak Wu bergegas menghampiri Kevin Jin di atas meja, dan meletakkan belati di leher Kevin Jin. Kevin Jin, aku sudah lama tidak senang melihatmu, jika bukan karena Eric Qin melindungimu, aku sudah lama membunuhmu. Kak Wu mengertakkan giginya. Kamu yang orang biasa, berani menunggangi kepalaku, seorang master yang bermartabat begitu lama. Jika aku tidak membunuhmu, hukum surga tidak akan mentolerirnya. Master. Seorang master pun berani memamerkan kekuatannya. Pada saat ini, suara dingin datang dari luar pintu. Kemudian, dia melihat pintu terbuka, dan seorang pemuda berpakaian olahraga sedang memandang Kak Wu dengan dingin. Melihat orang ini, wajah Kak Wu berubah drastis, dan Kevin Jin berteriak putus asa, "Tuan Qin, selamatkan aku." Kak Wu menarik napas dalam-dalam. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Eric Qin, jangan main-main, atau aku akan membunuh Kevin Jin." Membunuh Kevin Jin. Mata Eric Qin menyipit, kemudian pikirannya bergerak, dan belati itu langsung hancur. Beberapa anak buah Kak Wu juga langsung terbang keluar. "Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengancamku?" Eric Qin mencibir. Melihat pemandangan ini, Kak Wu gemetaran karena kaget. Setelah hidup begitu lama, dia belum pernah melihat Superior Master. Dia selalu mendengar tentang kekuatan Superior Master. Ketika melihatnya untuk pertama kali sekarang, dia menemukan bahwa jarak antara keduanya terlalu besar. "Qin. Tuan Qin, aku salah." Kak Wu berlutut di tanah dengan, "Brook, aku pantas mati, aku serakah, aku berjanji ini yang terakhir. Karena kamu tahu bahwa kamu pantas mati, maka matilah kamu." Eric Qin mendengus, lalu melambaikan tangannya, langsung menghancurkan kepala Kak Wu. Kevin Jin terengah-engah ketakutan. Dia terlatih-tatih dan berjalan ke arah Eric Qin dan berkata dengan emosi, "Tuan Qin, terima kasih atas bantuan Anda." Eric Qin melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Kevin Jin untuk duduk. Kemudian, Eric Qin berkata dengan suara yang dalam, "Kamu telah mendengar berita mengenai aku, kan?" Kevin Jin mengangguk cepat dan berkata, "Sudah dengar, Tuan Qin, itu pasti bohong, bukan?" Eric Qin menatapnya dan berkata, "Apakah itu benar atau tidak, masalah ini telah menjadi kenyataan. Jadi, bagaimana kamu akan bertahan hidup selanjutnya tergantung pada dirimu." Wajah Kevin Jin tiba-tiba menjadi sedikit jelek. "Andalkan diri sendiri. Ini tidak mungkin sama sekali. Aku akan menemukan cara untuk membuat Deskarman membantumu." Eric Qin menarik napas dalam-dalam. "Sekarang, aku ingin memberitahumu beberapa hal penting. Pertama, perusahaan yang aku minta kamu dirikan sebelumnya sudah dapat digunakan sekarang," kata Eric Qin. "Mengenai cara pengoperasian, semuanya mengandalkan dirimu. Seseorang akan memberimu bahan obat. Kedua, perusahaan ini harus terlepas dariku dan tidak bisa berkembang terlalu cepat. Tidak mencari keuntungan, tetapi hanya berusaha untuk mendominasi pasar ini," kata Eric Qin. "Apakah kamu mengerti maksudku? Untung nol pun boleh saja, tetapi itu harus terkait dengan sumber kehidupan setiap perusahaan terkemuka di industri ini." Meski Kevin Jin telah berkecimpung di dunia bawah tanah, dia telah bertransformasi selama lebih dari 20 tahun, dia tahu cara mengoperasikannya. Jadi, Kevin Jin mengangguk dengan cepat dan berkata, "Baik, aku mengerti." Kemudian, Eric Qin meliriknya dan berkata, "Setelah selesai, aku akan memberikan perusahaan ini kepadamu. Kamu akan memiliki uang berapapun yang kamu inginkan. Saat ini kamu tidak boleh serakah sama sekali, jika tidak aku akan membunuhmu." Pasti. Kevin Jin mengangguk dengan cepat. Garis Kevin Jin ini, sebenarnya Eric Qin tahu betul bahwa tidak mungkin berhasil. Masyarakat di Provinsi Binsu tahu bahwa Kevin Jin adalah orang Eric Qin, ingin bertahan hidup di tengah masa begini. Kemungkinannya hampir nol. Alasan mengapa Eric Qin melakukan ini adalah untuk menarik penglihatan dan daya tembak, dan untuk mempersiapkan perkembangan rahasia kakek Su. Tapi kata-kata ini, Eric Qin sama sekali tidak bisa memberitahu Kevin Jin. Setelah mengatakan ini, Eric Qin bangkit dan bersiap untuk pergi. "Kamu cari sendiri caranya untuk membersihkan mayat-mayat ini."
Eric Kin memandang Kak Wu di lantai. Kevin Jin terus mengangguk dan berkata, tenang, tenang saja. Setelah meninggalkan rumah Kevin Jin, Eric Kin meninggalkan kota F malam itu. Tempat ini sama sekali tidak bisa tinggal lebih lama. Pada malam harinya, Eric Kin dengan asal menemukan tempat tersembunyi untuk berbaring dan bersiap untuk beristirahat semalam. Pada saat ini, sebuah aura keluar dari samping. Ketika Eric Kin hendak bangun, dia melihat sosok yang dikenalnya. Ketua. Eric Kin sangat terkejut saat melihat pengunjung tersebut. Rute pelariannya tidak ada tujuan dan sangat cepat. Bagaimana bisa ketua menemukan tempat ini? Memikirkan hal ini, Eric Kin tiba-tiba merasa sedikit berbahaya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ketua, cepatlah pergi, kalau tidak nanti akan terlihat oleh seseorang dari Asosiasi Budo Kota B, dan Anda pasti akan terlibat. Tidak perlu panik. Ketua masih terlihat malas. Dia menguap dan berkata, sekarang kamu dalam situasi aman, jangan khawatir. Meski begitu, Eric Kin masih sedikit khawatir. Dia melepaskan kerohaniannya, menempuh radius beberapa kilometer agar tidak ditemukan. Kemudian, dia melihat ke arah ketua dan berkata, Ketua, ada apa Anda mencariku? Ketua tersenyum ringan dan berkata, apakah sekarang kamu sudah tahu kekuatan keluarga Su? Mereka bisa mengubah hitam menjadi putih, mereka bisa membuat orang yang tidak termaafkan menjadi orang baik, dan mereka bisa membuat orang yang tidak bersalah diburu. Mendengar apa yang dikatakan oleh ketua, Eric Kin tertawa. Ketua agak terkejut, apa yang kamu tertawakan? Eric Kin menghela napas, aku tidak menyangka Anda kadang-kadang juga bisa tidak mengerti. Oh. Ketua mengangkat alisnya. Eric Kin melanjutkan, aku sudah mengetahui energi keluarga Su dan Asosiasi Budo Kota B sejak lama. Aku hanya memanfaatkan tren ini. Setelah itu, Eric Kin berhenti sejenak dan melanjutkan, Tuan Ketua, perlu diketahui bahwa meskipun Asosiasi Budo Kota B telah menangkapku, mereka tetap tidak akan bisa membunuhku. Ketua menatap Eric Kin di matanya, dengan sedikit kaget. Betul sekali. Ketua mengangguk, kalaupun kamu ditangkap, kantor keamanan akan meminta kamu untuk meramu obat. Tapi yang tidak aku ketahui adalah, kalau kamu sudah tahu hal ini, mengapa kamu melarikan diri? Aku pasti akan pergi ke Asosiasi Budo Kota B, tapi tidak sekarang. Eric Kin berkata, aku tidak bisa membiarkan mereka menangkapku begitu saja. Berbicara tentang ini, kilatan cahaya melintas di mata Eric Kin. Pada saat ini, ketua menemukan bahwa setiap langkah yang diambil Eric Kin sepertinya sangat terarah. Apakah kamu ingin orang yang menangkapmu, lalu pergi meminta jasa? Tanya ketua. Tepat sekali. Eric Kin mengangguk. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Ketua mengangguk sedikit karena kagum. Dia menatap Eric Kin lama sekali, dan kemudian tersenyum, sepertinya keluarga Su benar-benar meremehkanmu. Ya. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Mereka mengira aku adalah seniman bela diri yang arogan, dan mengira aku terburu-buru karena dendam, tapi sayangnya, mereka telah salah menilaiku. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.